Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang mengatakan demikian, tapi Alkitab sudah mengatakan dia adalah Tuhan, dia adalah Yesus. Jangan percaya kata pembohong, percaya kata firman Allah, kata Yesus. Maka engkau yang percaya diberkati dan diselamatkan, dan juga engkau yang tidak percaya, kau akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Bagian atasnya dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 12. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya! Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Puji nama Tuhan. Dan doa dan harapan saya, semoga Tuhan Roh Kudus mampukan kita untuk memilih yang terbaik dalam hidup ini, sehingga keselamatan Tuhan tetap tinggal dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapak, di pagi ini kami mau tetap bersama dengan Tuhan, bersama dengan Engkau menjalani kehidupan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami mau menjadi orang percaya yang benar di hadapan Tuhan, menjadi Kristen sejati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan satu ayat dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi Alkitab mengatakan setiap orang supaya dijadikan murid. Nah, saya memberi judul adalah Kristen sejati. Kristen sejati disertai dengan tanda-tanda yang jelas. Jadi ada tanda-tanda Kristen sejati di mana orang tersebut adalah yang pertama, sebagaimana yang kita baca ini, adalah orang yang percaya kepada Kristus. Anda tidak akan mungkin menjadi Kristen sejati kalau Anda tidak percaya. Dan ini penting karena inilah pertama kali ketika Anda dipanggil menjadi orang percaya. Dia katakan ketika engkau menjadi orang percaya, engkau diangkat menjadi anak Allah, anak yang maha tinggi. Wow. Dan setan tidak dapat menjamah engkau. Sebab apa? Engkau anak raja, anak Allah. Siapa yang mampu menjamah? Asal dengan kesungguhan hati di hadapan Tuhan. Dan juga dikatakan Alkitab yang kita baca barusan dalam Yohanes 1 ayat 12, itu dikatakan dengan jelas bahwa dia memberikan kuasa bagi kita. Jadi kalau kuasa itu diberikan bagi anak-anak Allah, mari gunakan kuasa itu. Karena orang Kristen sejati harus menunjukkan kuasa itu menyertai mereka. Kalau ada orang-orang percaya tidak mampu menunjukkan kuasa Allah itu dalam hidup mereka, dalam keseharian mereka, itu big question mark. Pertanyaan besar, mengapa terjadi? Karena orang yang percaya kepada orang Kristen sejati, dia adalah orang yang percaya dan dia diangkat menjadi anak, kata firman Allah, dia diberikan kuasa hidup seselaras dengan firman Allah, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Wow. Jadi itulah ketika kita percaya kepada Tuhan, ada orang percaya, enak sekali menjadi orang percaya, dosanya sudah diampuni. Ya, memang dosa kita sudah diampuni, tetapi bukan kita karena sudah diampuni lalu bebas berbuat dosa, tidak. Maka Yesus katakan berhenti berbuat jahat. Tapi saya kagum kepada Yesus karena langsung ketika kita percaya, kekudusan Allah yang menjadi spesial, menjadi milik kita, itu akan memampukan kita untuk hidup dalam kekudusannya, karena Roh Kudusnya diberikan bagi kita. Puji nama Tuhan. Yang kedua, kata firman Allah adalah
dalam yang kedua, tanda yang kedua adalah orang itu taat kepada firman Tuhan. Jadi kalau ada orang percaya tapi tidak taat firman Allah, masih mencuri, masih berzina, masih berdusta, masih melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, itu bukan orang percaya, itu bukan Kristen sejati. Saya dua hari ini mungkin akan membawa menjadi Kristen sejati, karena saya ingin mengiris-iris apa yang menjadi kehendak Tuhan dari firman Allah ketika kita menjadi Kristen sejati. Kekristenan kita bukan hanya sembarang kita percaya kepada Tuhan tanpa kuasa, tanpa dampak di dalam kehidupan kita, terlebih dalam kehidupan kita pribadi, di tengah-tengah di mana di keluarga kita, yang paling dekat itu adalah di keluarga kita. Saya sering kali katakan orang yang paling sulit hidup kudus, hidup benar itu adalah di hadapan keluarga. Kenapa? Karena di situ kita tidak bisa bersandiwara. Di situ kita tidak bisa bersandiwara, di rumah kita tidak bisa berpura-pura, tidak bisa memasang topeng, nggak bisa di situ. Di situ kita di rumah. Kalau kita benar di rumah, maka kita akan benar di luar. Dan itu sebabnya rumah adalah menjadi sweet home bagi orang-orang percaya. Kalau rumah menjadi arena pemberontakan kita, arena kita menunjukkan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, wah itu berbahaya itu. Karena apa? Karena kekristenan sejati, Kristen sejati itu ditandai dengan ketaatan kepada Allah. Jadi taat melakukan perintah Sang Bapa. Kita tahu bahwa ketaatan itu akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan taat melakukan apa yang dikehendaki Allah. Tuhan menjadi bagiannya. Dia tahu bahwa Tuhan itu menyertai dia. Dia tahu bahwa Tuhan itu maha hadir. Dia tahu. Dan itu sebabnya ketika dia taat, takut akan Tuhan itu akan memenuhi hidupnya untuk menghindarkan dia dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya dalam Mazmur 119 pemazmur mengatakan, "You are my portion, O Lord, Engkau adalah bagianku Tuhan. I have promised to obey your word." Aku telah berjanji untuk mentaati firman-Mu. Mazmur 119 ayat 30. I have chosen the way of truth. Aku telah memilih jalan kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Allah. Kita harus taat terhadap firman Allah. I have turned my step to your statute. Aku telah membalikkan langkah-langkahku kepada hukum-hukum Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Jadi dalam hidup ini kita perlu taat dalam kekristenan kita untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah Kristen sejati yang betul-betul orang melihat. Ada banyak orang menjadi Kristen tapi tidak bisa menunjukkan jati diri mereka sebagai orang Kristen. Perkataannya masih jorok, masih porno, masih orang mengatakan caci maki, dia masih mengatakan caci maki kepada orang-orang, masih mengatakan kata-kata kotor, kata sia-sia, dan itu yang paling sering. Janganlah dulu yang keras-keras, tapi yang ringan-ringan saja masih dilakukan. Sementara Alkitab katakan jangan keluar perkataan-perkataan kotor, perkataan sia-sia dari mulutmu. Itu kalau kita lakukan menandakan ketidaktaatan kita. Ada banyak orang aktif ke gereja, tapi perilakunya tidak menyenangkan. Ada anak-anak muda hidup bergairah dalam Tuhan, tapi perilakunya najis. Kita harus sejalan antara perkataan dan perbuatan, karena kita bukan orang Kristen sembarangan. Kita adalah orang Kristen sejati yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ketaatan itu harus menjadi bagian kita untuk melakukan apa yang dikehendaki Allah. Itu menjadi Kristen sejati. Yang ketiga, kata firman Allah adalah orang yang berani bersaksi tentang Kristus. Itu sebabnya Alkitab mengatakan kepada para murid, engkau harus menunggu sampai Roh Kudus turun atasmu. Dan engkau ketika Roh Kudus turun, kuasa itu akan diberikan kepadamu, dan engkau akan menjadi saksi di Samaria, Yudea,
sampai ke ujung bumi. Jadi kita akan menjadi saksi. Kalau dalam ruang lingkup yang sekarang, kita akan menjadi saksi di Yerusalem, di keluarga kita. Kalau ada orang percaya tidak menjadi saksi dalam rumahnya, itu perlu dipertanyakan. Ada apa? Kekristenan itu harus dimulai dari start from our heart, from our life, and then from your house, and then to another places. Dari hati kita, dari hidup kita, dari tempat kita, di rumah kita, lalu baru ke tempat yang lain. Sehingga tidak ada dusta di antara kita, tidak ada kemunafikan di antara kita. Kita memang betul menunjukkan jati diri kita sebagai Kristen sejati yang mempermuliakan Allah. Saya mau katakan kepada kita, baik orang muda, baik orang tua, baik remaja, baik siapapun kita harus menjadi orang Kristen sejati, menunjukkan jati diri kita sebagai orang yang betul-betul tunduk kepada otoritas Allah, tunduk kepada kehendak Allah di dalam kehidupan ini. Sehingga kita sebagai orang yang percaya betul-betul menunjukkan dampak kekristenan kita sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan. Karena apa? Kita menjadi Kristen sejati yang memberikan pengaruh di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah lingkungan, di tengah terlebih di gereja kita, di mana kita bergereja atau di tengah keluarga kita. Jangan sampai di gereja kita dipuja-puji, tapi di rumah kita menjadi celah. Jangan kita di rumah menjadi berkat, tapi di luar sana menjadi celah. Tidak. Di rumah, di luar kita sama. Karena apa? Kita memiliki Tuhan yang kita sembah, yang maha tahu, yang maha suci, yang maha kudus. Kekristenan tidak dibuat menjadi Kristen untuk menjadi bunglon. Kekristenan tidak mempunyai nilai-nilai ganda. Ya, tidak. Selebihnya adalah dari si jahat. Itulah kehebatan dari pengajaran Yesus yang harus kita hidupi dan kita lakukan di dalam kehidupan ini. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami menjadi Kristen sejati. Dalam pelajaran yang pertama ini, kami memohon kepada Tuhan supaya kami percaya, kami taat kami kepada Tuhan, dan kami bisa menjadi saksi yang berdaya guna di dalam nama Yesus. Kalau ada yang sakit, aku perintahkan segala sakit penyakit dalam nama Yesus, karena Tuhan berkata, usir setan-setan, lenyapkan segala sakit penyakit dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit mereka aku perintahkan keluar, dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus Kristus engkau sembuh. Dan bagi engkau yang menderita, serahkan diri kepada Tuhan. Mari angkat kedua belah tangan kita berdoa. Tuhan, engkau berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kami datang dan legahkan hati kami, karena engkau telah menolong kami, telah memberikan yang terbaik, bantuan, pertolongan dari Tuhan, dari Roh Kudus, dari firman. Terima kasih, berkati firman-Mu bagi kami semuanya, sehingga menjadi kekuatan dan menjadi penolong yang sungguh dalam setiap hidup kami, para pendengar kami. Diberkati di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.